warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Baik, Bu. Baiklah, kalau ditanya apa kabar, ibu maunya dijawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, tetap semangat ya, walau keadaannya dalam keadaan berpuasa kan? Untuk hari ini ibu akan mengabsen satu-satu siswa kelas 11 IPA 1. Anwar, Sarah, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Zakia, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Lutfi, Hadir, Bu. Lutfia. Hadir, Bu. Namanya mirip ya, Lutfi sama Lutfia. Berarti hari ini yang absen gak ada, berarti hadir semua ya. Baiklah, minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai larutan asam dan basa, dan untuk minggu ini di buku kita yaitu sudah memasuki bab terakhir, yaitu mengenai sistem koloid, dimana di dalam sistem koloid ini nanti tujuan kompetensinya adalah peserta didik dapat membedakan antara koloid, suspensi, dan larutan. Yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan ciri-ciri dari koloid, suspensi, dan larutan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui apa saja aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ibu mau bertanya di sini, apakah sudah ada yang membaca bukunya dan yang mengetahui apa itu yang dinamakan dengan koloid? Ya, Fitri. Koloid ialah merupakan campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih. Oh iya, bagus sekali ya jawabannya. Itu adalah campuran antara dua zat heterogen atau lebih. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi kita, terlebih dahulu ibu di sini akan melakukan demonstrasi. Ini adalah larutan yang sudah ibu larutkan. Yang pertama ini adalah larutan susu yang sudah ditambahkan dengan air. Yang kedua ini adalah larutan garam yang sudah ditambahkan juga dengan air dan dia memang sudah larut. Dan yang ketiga ini adalah larutan pasir yang sudah ditambahkan dengan air. Kita ingin mengetahui yang mana di sini yang termasuk ke dalam koloid, suspensi, dan larutan. Kalau kita lakukan penyaringan, ibu mau melakukan penyaringan dulu yang larutan susunya. Kemudian sambil kita tunggu, ini larutan garam. Dan yang ketiga, ini tadi larutan pasir ya. Coba si Lutfi ya, ini apakah ada endapannya? Ya ada kan. Kalau yang kedua ini apakah ada? Kalau yang ketiga tidak juga ya. Berarti di sini yang memiliki endapan adalah larutan yang pasir yang bisa disaring. Sedangkan larutan garam yaitu tidak memiliki endapan dan dia lolos saringan. Dan yang susu juga tidak memiliki endapan. Dan di sini campurannya adalah kalau dia larutan susu yaitu antara homogen dan heterogen, artinya dia tidak bercampur secara menyeluruh. Kalau dia larutan garam itu campurannya secara homogen, dia dapat larut secara utuh, dan ini adalah larutan heterogen, dia dapat terpisah, jadi tidak larut secara utuh. Masih nampak kan pasirnya dengan yang terpisah dengan airnya. Kemudian ini itu adalah yang larutan itu adalah satu fase, yaitu di sini adalah fase cair ya, dan ini adalah dua fase yang koloid, dan yang ketiga adalah dua fase juga. Kalau warna tadi yang sebelumnya susu ini, apakah dia berubah warna dari yang awal? Berubah menjadi warna putih ya, keruh. Kalau yang larutan, apakah dia berubah warna? Tidak, berarti dia tetap keadaan jernih. Kalau yang ketiga ini apakah dia berubah? Berubah. Berarti dia
dia juga keadaannya adalah keruh ya. Dan di sini yang tetap stabil itu adalah larutan karena dia tidak berubah sama sekali, sedangkan yang koloid itu ada perubahan berarti dia relatif stabil, dan yang suspensi juga ada perubahan berarti ini adalah tidak stabil. Kemudian di sini kita sudah melakukan demonstrasi, berarti tadi susu ini termasuk ke dalam apa? Koloid, larutan atau suspensi? Koloid. Kalau yang ini larutan garam termasuk ke dalam larutan, dan yang pasir ini termasuk ke dalam suspensi. Baiklah, kita sudah melakukan demonstrasi dan sekarang ibu mau memberikan soalnya kepada kedua kelompok yang sudah ibu bagikan tadi, kelompoknya. Kelompok siapa tadi, si Sarah sama kelompok si Alia. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk didiskusikan bersama dengan teman sekelompoknya. Baiklah, tugasnya boleh dikumpulkan ya. Dikumpulkan sama ketua kelompoknya tadi. Oke, baiklah, tugasnya sudah ibu periksa. Ya, alhamdulillah tugasnya sudah lumayan bagus ya. Di sini tadi kita juga mempelajari sistem koloid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tadi susu. Selain susu juga yaitu adalah es krim. Pernah makan es krim? Pernah. Es krim juga contoh dari sistem koloid. Cat di rumah kita juga contoh sistem koloid. Kalau kita mencuci itu pakai sabun. Sabun itu ada buihnya kan? Ada gelembung-gelembungnya. Jadi di dalam gelembung itu ada gasnya. Dan juga ada fase cairnya, makanya dia adalah contoh dari koloid. Selain itu juga pada asap kereta
berwarna hitam itu adalah bagian dari karbon pada koloid, dan juga ada asapnya, berarti asap itu wujudnya adalah gas ya. Itu adalah contoh-contoh koloid, dan masih banyak lagi contoh koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah di sini ibu akan memberikan sebuah games permainan ya. Ini adalah untuk melatih konsentrasi. Apakah anak ibu tadi fokus nggak ketika ibu sedang menjelaskan? Ibu akan kasihkan sama satu orang, kemudian nanti menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau nanti jawabannya tepat, itu nanti akan dikasih reward. Reward itu apa? Reward itu adalah artinya adalah penghargaan kepada yang berhasil menjawabnya. Oke, ibu lemparkan ya, bolanya ditangkap. Oke, didapatkan oleh Ananda Alia. Alia, ibu mau nanya nih ya, apa contoh dari apakah contoh dari suspensi di dalam demonstrasi yang sudah kita lakukan hari ini? Larutan pasir yang dicampur dengan air. Oke, bagus sekali. Good. Kasih dulu dong aplusnya sama si Alia. Karena si Alia berhasil, biar nanti si Alianya makin semangat, ibu kasih ini susu Milo. Ini tadi Alia contoh dari sistem koloid. Jadi si Alia nanti biar makin ingat sama pelajaran koloidnya. Ini Alia. Sama-sama. Berarti hari ini kita sudah semakin ingat kan pada pelajaran koloid. Nanti boleh juga dibaca-baca lagi bukunya, di buku materi kita itu ada lagi bagian lengkapnya. Dan nanti akan ibu kasih juga PR untuk kalian semuanya. Tadi jadi dapat kita simpulkan bahwa susu itu adalah contoh dari koloid, larutan garam adalah contoh dari larutan, dan larutan pasir adalah contoh dari suspensi. Tapi ibu ingin kesimpulannya ini dari kalian juga mengenai apa saja ciri-ciri dari koloid, larutan, dan suspensi. Baiklah, ibu akan tanya apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai ciri-ciri tersebut pada pelajaran kita hari ini. Iya, Fitri, silakan. Ciri-ciri dari larutan yaitu dia memiliki ukuran kurang dari 10 pangkat negatif 7 cm, sedangkan koloid dia memiliki ukuran 10 pangkat negatif 7 sampai 10 pangkat negatif 5 cm. Sedangkan suspensi dia memiliki lebih besar dari 10 negatif 5 cm. Ya, lanjut. Sedangkan dari larutan dia memiliki 1 fase, koloid dia memiliki 2 fase, dan suspensi juga memiliki 2 fase. Sedangkan dari larutan dia terlihat jernih, sedangkan dari koloid agak keruh. Sedangkan dari suspensi dia terlihat keruh. Dari larutan dia memiliki homogen, sedangkan dari koloid antara homogen dan heterogen. Sedangkan dari suspensi dia hanya memiliki heterogen saja. Ya, lanjut. Sedangkan dari larutan tidak dapat disaring, sedangkan dari koloid tidak dapat disaring juga, sedangkan dari suspensi dapat disaring. Selanjutnya larutan tidak dapat mengendap, sedangkan koloid sukar mengendap, sedangkan dari suspensi mudah mengendap. Larutan berukuran stabil, sedangkan koloid relatif stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Ya, bagus sekali ya penjelasan dari si Fitri tadi. Berarti diameternya tadi yaitu berukuran 10 pangkat minus 7, yaitu untuk larutan. Untuk koloid 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5, dan suspensi lebih besar dari 10 pangkat minus 5. Berarti yang paling kecil di sini partikelnya adalah si larutan ya. Kemudian yang fasenya tadi larutan 1 fase, koloid 2 fase, dan suspensi 2 fase. Kemudian yang jernih tadi yang larutan, yang koloid adalah agak keruh, dan yang suspensi yaitu keruh. Kemudian homogennya yaitu yang bersifat homogen tadi adalah yang larutan, sedangkan yang koloid antara homogen dan heterogen, dan suspensi yaitu adalah heterogen. Kemudian yang dapat disaring tadi adalah suspensi,
yang tidak dapat disaring. Yang dapat disaring adalah suspensi, kemudian yang tidak dapat disaring adalah susu dan juga koloid. Kemudian yang mengendap tadi adalah suspensi, sedangkan koloid dan larutan itu tidak dapat mengendap. Dan yang bersifat stabil adalah si larutan, sedangkan koloid relatif stabil, dan kemudian suspensi yaitu tidak stabil. Sedangkan aplikasinya itu sudah Ibu jelaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang coba Ananda buka bukunya, yaitu halaman 100. Di sana nanti ada mengenai soal materi kita. Ada tugas nanti di sana dikerjakan sebaik mungkin dan akan Ibu kumpulkan di minggu depannya. Itu adalah tugasnya di rumah, dan masing-masing kelompok nanti coba dulu searching di internet dan dibuat nanti di dalam bentuk clipping mengenai apa saja aplikasi dari koloid ini di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Berarti ada 2 tugas tadi. Yang tugas yang pertama yaitu adalah di buku paket kita, dan tugas yang kedua adalah di dalam bentuk clipping. Kemudian minggu depan kita presentasikan lagi sebentar sebelum memasuki materi selanjutnya. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini tadi kan sudah Ibu menjelaskan mengenai tugas dan juga materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini agar lebih mendapatkan keberkahan, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, dan boleh dipimpin doanya oleh ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mungkin selanjutnya guru mata pelajarannya akan masuk ya hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan salahnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.